Bab 78. Sangat melebihi standar. Sander Ye tiba di Gunung Senwu. Hanya ada satu menara ribuan kaki tingginya di sana, terlihat tinggi dan megah. Sander Ye hendak masuk menara ketika terdengar, "Tuan Muda Ye." Sander Ye berbalik dan melihat seorang wanita. Wanita itu berjubah biru muda, berikat pinggang putih, pinggangnya ramping dan rambut sepanjang bokongnya dikuncir pita. Dia memegang sejumlah buku kuno. Dia menatap Sander Ye sembari tersenyum bagai angin musim semi. Sander Ye agak terkejut, "Nona Gessi Ye." Gessi Ye tertawa dan berujar, "Tuan Muda Sander, mau jalan bareng?" Sander Ye mengangguk, "Oke." Keduanya berjalan menuju samping. Pemandangan Gunung Senwu indah, dikelilingi bunga dan tanaman eksotis, angin sepoi-sepoi menyebarkan wewangian bunga. Gessi Ye tertawa dan berujar, "Tuan Muda Sander, aku akan pergi." Mendengar ini, Sander Ye terdiam. Kala itu, dia teringat ucapan Fendi Okin. Gessi Ye melihat Sander Ye dan tersenyum, "Tuan Muda Sander, kalau kamu bersedia, aku bisa membawa kamu ke pusat Akademi Guansuan, kamu akan berkembang dengan lebih baik." Sander Ye berujar, "Nona Gessi Ye, kamu nggak mengenalku, kenapa kamu bantu aku?" Gessi Ye tertawa dan berujar, "Pertama, kamu cakap. Kedua, aku suka mengurus urusan yang nggak adil." Sander Ye melirik Gessi Ye, lalu berujar, "Apa keluargaan dan naga langit kuno melawanmu?" Gessi Ye terkejut, "Kenapa kamu bisa tahu?" Sander Ye berujar, "Seorang teman memberitahuku." Gessi Ye tertawa dan berujar, "Tuan Muda Sander, apa kamu yakin gak mau pergi bersamaku?" Sander Ye berujar, "Kalau aku gak pergi, keluargaan dan klan naga langit kuno akan mengincarku, kan?" Gessi Ye mengangguk, "Pasti. Kecuali, kamu memenangkan keberuntungan Tao. Mereka gak akan berani mengambil risiko menentang seluruh dunia demi berurusan denganmu." Pertarungan memperoleh keberuntungan Tao. Sander Ye berujar, "Aku mengerti." Gessi Ye tersenyum, "Kayaknya Tuan Muda Sander sudah membuat keputusan." Sander Ye mengangguk. Gessi Ye mengangguk, lalu berujar, "Tuan Muda Sander, aku harap kamu baik-baik saja. Semoga kita bisa bertemu lagi." Sesudah mengatakannya, dia pergi. Sander Ye berujar, "Nona Gessi Ye." Gessi Ye menoleh untuk melihat Sander Ye. Gessi Ye berujar, "Sebelum bertemu kamu, aku nggak percaya pada hukum Guansuan Akademi Guansuan, tapi sekarang, aku agak percaya. Ada orang jahat di akademi, tapi juga ada orang baik. Kuharap ada lebih banyak orang sepertimu di akademi." Gessi Ye dan tersenyum, "Terima kasih atas penghargaanmu." Sesudah mengatakannya, dia berhenti lalu berujar, "Tuan Muda Sander, sebelum mengucapkan selamat tinggal, aku mau berlatih denganmu, mau?" "Latihan?" Sander Ye segera berujar, "Tentu saja." Gessi Ye tertawa dan berujar, "Cabut pedangnya." Sander Ye terkejut, "Di sini?" Gessi Ye mengangguk, "Di sini." Sesudah mengatakannya, dia berhenti dan berujar, "Gunakan jurus pedang terkuatmu." Sander Ye menatap Sander Ye dan berujar, "Aku takut akan membunuhmu." Gessi Ye tersenyum, "Nggak apa-apa, aku punya kekuatan sakti pelindung fisik, jadi biasanya nggak bisa mati." Sesudah Sander Ye terdiam, dia berujar, "Nona, berhati-hati." Saat dia berbicara, energi pedang keluar dari tubuhnya. Tebasan membunuh dalam sekejap. Kecepatan pedang seperti guntur, dan menghampiri Gessi Ye sekejap mata. Dengan pedang ini, Sander Ye yakin bisa membunuh orang dengan melampaui 3 level. Tapi, detik berikutnya, dia membeku. Karena pedangnya yang menakutkan terjepit di antara 2 jari. Jari Gessi Ye. Gessi Ye nggak percaya.
Gessie Ye melepaskan energi pedang, lalu berujar, Tuan Muda Sander, kecepatan pedangmu gak terkalahkan bahkan kalau melompat 3 tingkat. Tapi, ada kesalahan fatal. Sander Ye dengan cepat berujar, tolong beri aku saran, Nona. Gessie Ye dan berujar, domain. Sander Ye agak mengernyit, domain. Gessie Ye mengangguk, domain, lihat ruang di depanku. Aku membatasi tanah menjadi sebuah domain. Saat pedangmu memasuki domainku menekan kecepatanmu. Artinya, ruang domainku setara dengan 50 kali lipat gravitasi ruang yang menekan pedangmu. Dan kekuranganmu adalah pedangmu gak punya kemampuan untuk menembus domain dan masih dalam aturan ruang. Hanya dengan melanggar aturan ruang barulah kecepatanmu benar-benar ekstrim. Aturan ruang. Sander Ye berujar, ada aturan di ruang. Gessie Ye tertawa dan berujar, tentu saja. Pedangmu cepat karena kamu memahami hukum ruang, tapi penetrasinya masih dalam aturan ruang. Kalau mau lebih cepat, harus melanggar aturan ruang. Di alam semesta, pernyataan Guan Xuan adalah melanggar aturan. Kalau kamu bisa melanggar aturan, bahkan Master Ranah Bencana Besar nggak bisa menghentikan pedangmu. Melanggar aturan. Sander Ye terdiam. Gessie Ye berujar sembari tersenyum, sebenarnya sangat sederhana, melompat keluar dari ruang lalu langsung pecah. Melompat keluar dari ruang. Sander Ye membuka telapak tangan, energi pedang muncul di tangannya. Dia menusuk dengan energi pedang, ruang pun terbuka. Salah. Sander Ye menyimpan pedangnya, lalu menusuknya dengan pedang lain. Pedang ini ditusukkan, ruang beriak seperti gelombang air. Pedang menyatu dengan ruang. Tapi, tetap saja salah. Sander Ye menyimpan pedang, lalu menghunus lagi. Pedang ditusuk, tapi pedang hilang. Melihat ini, Gessie Ye terkejut. Dia mengira dia salah lihat. Dia menggosok mata. Ketika masih nggak melihat pedang, dia jadi yakin. Pedang ini sudah melompat keluar ruang. Melanggar aturan. Gessie Ye melihat ke arah Sander Ye. Sesudah hening beberapa saat, dia berujar, Tuan Muda Sander, kamu memang jenius, apa anggota keluargamu tahu? Sander Ye tersenyum sinis, lalu berujar, Nona Gessie, apakah ini termasuk melompat keluar ruang dan melanggar aturan? Gessie Ye mengangguk, ya. Sander Ye gembira. Faktanya, saat berlatih di pavilion Xianbao, dia merasa sudah mencapai batas kecepatan. Tapi, dia nggak tahu cara meningkatkannya. Perkataan Gessie Ye membangunkannya. Alasan utama dia mampu tercerahkan dalam sekejap adalah karena dia berkultivasi dengan ekstrim. Kekurangannya adalah kesempatan. Gessie Ye sudah memberinya kesempatan ini. Sander Ye menangkupkan tangan pada Gessie Ye, terima kasih. Gessie Ye tertawa dan berujar, Tuan Muda Sander, ini jasamu, aku gak berani rampas. Sander Ye tersenyum, tanpa bimbinganmu, gak tahu berapa lama ku perlukan untuk menyadarinya. Gessie Ye tersenyum lalu berujar, Tuan Muda Sander, kamu sangat cakap, kuharap kamu bisa datang ke alam semesta Guan Xuan. Sampai jumpa. Sander Ye menangkupkan tinju dan berujar, sampai jumpa. Gessie Ye mengangguk, lalu pergi. Sander Ye berujar dengan lembut, Tuan Pagoda, kekuatan gadis ini menakutkan. Pagoda kecil berujar, bakat dia mengesankan. Sander Ye berujar, Tuan Pagoda, apa bakat mantan master pedang dunia juga menakutkan. Jenis yang belum pernah ada. Sesudah Pagoda kecil terdiam, dia berujar, gak juga. Sander Ye agak mengernyit, gak juga. Pagoda kecil berujar, ya. Sander Ye agak penasaran, dia master pedang dunia. Kalau bakatnya nggak melawan langit, bagaimana dia bisa berlatih ke tingkat yang begitu menakutkan? Pagoda kecil berujar, kamu salah paham.
Sander Ye bingung, apa maksudmu? Pagoda kecil berujar, selama berabad-abad, pemilik Penatau sudah mengklasifikasikan jenius ke tingkatan yang berbeda. Sebelum munculnya Master Pedang Dunia, tingkat tertinggi adalah melebihi standar. Tapi berada di tingkat apa Master Pedang Dunia? Sander Ye penasaran, apa? Pagoda kecil berujar, sangat melebihi standar. Sander Ye tercengang. Pagoda kecil berujar, jangan memikirkan masalah ini. Pergi raih peringkat. Sander Ye berpikir, lalu mengangguk, oke. Sesudah mengatakannya, dia berjalan menuju menara. Di awan yang jauh, Gessie Ye berjalan menuju kapal luar angkasa di kejauhan. Di sampingnya ada wanita tua itu. Wanita tua itu berujar, nak, kayaknya kamu berkesan bagus pada Sander Ye. Gessie Ye tersenyum tipis, kayaknya begitu. Wanita tua itu bingung, kamu nggak mau membimbing Morgan Dongli, tapi kamu membimbing Sander Ye. Kenapa? Gessie Ye tersenyum, aku suka laki-laki yang sopan dan tampan. Hehe. Wanita tua itu terdiam. Ya, ini dunia di mana wajah sangat penting. Bersambung. Bab 79 Pria Lugu. Sander Ye datang ke menara yang bernama Pagoda Budo. Total ada 31 lantai, setiap lantai mewakili peringkat. Level tertinggi bernama Aula Pencerahan. Hanya juara pertama yang berhak masuk. Konon bisa menemukan gambar peninggalan Master Pedang Dunia. Begitu Sander Ye berjalan ke pintu, muncul seorang lelaki yang memegang sebatang rokok, rambut beruban dan tampak seram. Orang tua itu menatap Sander Ye, lantai berapa? Sander Ye berpikir sejenak lalu berujar, 10. Orang tua itu menyipitkan mata, yakin. Sander Ye mengangguk. Orang tua itu menatap Sander Ye dan berujar, 10.000 kristal emas. Sander Ye berkedip, mahal sekali. Biarpun kaya, dia harus hemat. Orang tua itu berujar, alasan utama aku takut orang berulah. Sander Ye berpikir sejenak, lalu menyerahkan 10.000 kristal emas. Sesudah menyimpan kristal emas, lelaki tua itu berujar, nama. Sander Ye berpikir sejenak lalu berujar, Sander Yang. Pagoda kecil. Orang tua itu melirik Sander Ye, lalu berujar, sesudah masuk, ada 30 portal transmisi, masuk yang ke-10. Sander Ye mengangguk, oke. Sesudah mengatakannya, dia menuju ke menara. Orang tua itu menatap Sander Ye sambil mengernyit, gak tahu lagi mikir apa. Pagoda kecil berujar, kenapa ganti nama Sander Yang? Sander Ye berujar, bukankah Kak Vendio sudah bilang, suruh aku rendah hati dan sebisa mungkin punya waktu untuk maju. Pagoda kecil berujar, aku tahu, tapi kenapa pakai marga Yang? Sander Ye tersenyum, bukankah marga Master Pedang Dunia adalah Yang? Jadi, aku pilih itu. Pagoda kecil terdiam. Sander Ye bertanya, Tuan Pagoda, apa salah? Pagoda kecil berujar, nggak salah. Pergilah tantang. Sander Ye mengangguk, ya. Pagoda kecil berbisik, ini kebetulan. Kalau benar, sungguh jodoh. Suara misterius berujar, nggak buruk. Menakutkan kalau dia seperti ayahnya dan berpikir untuk membunuh ayahnya setiap saat. Pagoda kecil. Sesudah memasuki portal transmisi, Sander Ye menuju lantai 10. Dia bersila di tanah. Tunggu. Para jenius yang mendapat ranking menjadi penjaga menara, menurut aturan, kalau ada yang menantang, penjaga menara harus muncul dalam waktu 1 jam atau dianggap menyerah. Tak lama kemudian, seorang pria muncul di depan Sander Ye. Pria itu mengenakan jubah brokat dan memegang tombak. Dia tersenyum menatap Sander Ye, aku sudah lama nggak ditantang. Sander Ye berujar, bisa mulai.
Pria itu mengangguk, saat aku muncul, kita bisa mulai. Sandar Ye menghilang. Pedangnya secepat kilat. Jarak 10 kaki dicapai dalam sekejap. Mata pria itu menyusut, ketika melihat pedang itu, dia mau melawan, tapi pedang sudah berada di tenggorokannya. Pria itu nggak percaya. Sandar Ye berujar, kamu kalah. Sesudah mengatakannya, dia berbalik dan berjalan menuju lantai atas. Tunggu. Kala itu, pria itu berujar. Sandar Ye agak mengernyit. Dia melihat pria itu. Pria itu ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum, saudaraku, mau mengobrol. Sandar Ye menggeleng, nggak mau. Dia berjalan menuju lantai 9. Pria itu berujar, 100.000, kubayar 100.000 kristal emas untuk mengobrol 1/4 jam. Gessie Ye melihat pria itu dengan bingung, kenapa? Laki-laki itu menyeringai, jangan banyak tanya, mengobrol sebentar saja, kubayar 100.000 kristal emas, oke. Sandar Ye menggeleng. Pria itu tersenyum getir dan gak punya pilihan selain berujar, saudaraku, kalau kamu keluar sekarang, aku akan sangat malu. Kalau orang tahu dia dikalahkan di bawah 1/4 jam, reputasinya akan hancur. Sandar Ye berpikir sejenak lalu berujar, 200.000 kristal emas. Sepakat. Pria itu segera berujar, lalu segera mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya pada Sandar Ye. Sandar Ye terdiam, apa dia minta terlalu sedikit? Sesudah menyimpan cincin penyimpanan, Sandar Ye duduk bersila di tanah dan berujar, apa yang mau kamu bicarakan? Karena orang rela mengeluarkan uang, maka dia bersedia mengobrol, nggak apa-apa kalau mau mengobrol setiap hari. Pria itu tersenyum, siapa namamu, saudaraku? Sandar Ye berujar, Sandar Yang. Pria itu menyeringai, Kak Sandar, namaku Charleon Yun. Sandar Ye mengangguk, Kak Charleon, senang berkenalan denganmu. Charleon Yun berkedip, apa kamu kultivator pedang? Sandar Ye mengangguk, ya. Charleon Yun berujar, pedangmu sangat cepat, aku belum pernah lihat. Sandar Ye berujar, kamu juga sangat kuat. Charleon Yun terdiam. Kalau nggak tahu cara memuji, jangan bicara. Sandar Ye ragu-ragu sejenak, lalu berujar, Kak Charleon, aku penasaran. Charleon Yun tersenyum, tanyakan saja. Sandar Ye berujar, juara ke-10, apakah benar dapat 500.000 kristal emas setiap bulan? Charleon Yun mengangguk, ya. Tapi, ada satu syarat, kamu harus bertahan selama sebulan. Sandar Ye mengangguk, paham. Charleon Yun melirik Sandar Ye, Kak Sandar, apakah kamu datang demi uang? Sandar Ye bertanya, bukankah semua datang demi uang? Charleon Yun terdiam. Dia mengerti. Pria ini sangat miskin. Kala itu, Sandar Ye berdiri dan berujar, Kak Charleon, waktunya habis. Mau diperpanjang? Kalau enggak, aku nggak mengobrol lagi. Charleon Yun terpana. Sandar Ye menatap Charleon Yun sembari menunggu jawaban. Charleon Yun berujar, Kak Sandar, nggak lagi. Biarpun punya uang, dia nggak boleh boros. Sandar Ye menangkupkan tinjunya dan berujar, Kak Charleon, sampai jumpa lagi. Sesudah mengatakannya, dia berbalik dan berjalan menuju lantai 9. Charleon Yun melihat Sandar Ye sembari mengernyit, siapa dia? Sandar Ye berhenti dan bertanya, Kak Charleon, begitu penjaga menara muncul, berarti kompetisi dimulai, kan? Charleon Yun mengangguk, ya. Tantangan di sini tanpa aturan. Kamu bisa gunakan cara apapun. Selama lawan muncul, kompetisi dimulai. Sandar Ye mengangguk, terima kasih. Sesudah mengatakannya, dia menaiki tangga. Sesudah melewati pintu yang terang, dia sampai ke lantai 9. Sandar Ye duduk bersila di tanah. Kala itu,
ruang di depannya bergetar, lalu seorang wanita berbaju hijau muncul, Sander Ye menghilang. Tarik pedang. Pedang ini sangat cepat. Begitu wanita berpakaian hijau itu muncul, pedang itu sudah tertancap di antara alisnya. Wanita itu tercengang. Sander Ye menatap wanita berbaju hijau, "Nona, kamu kalah." Wanita berbaju hijau berujar dengan marah, "Aku baru saja muncul dan kamu beraksi. Apakah kamu punya etika bela diri?" Sander Ye berpikir sejenak, lalu berujar, "Kak Charleon Yun di bawah bilang selama pihak lain muncul, aku bisa beraksi." "Brengsek!" Wanita berbaju hijau berteriak, "Charleon Yun seharusnya kulumpuhkan dari dulu." Sander Ye berujar, "Aku pergi." Sesudah mengatakannya, dia berbalik dan berjalan menuju lantai 8. Tapi, dia berjalan sangat lambat. Dia juga berharap pihak lain mau mengobrol dengannya. Kala itu, wanita berbaju hijau berujar, "Tunggu." Sander Ye dengan cepat berbalik dan berujar, "Nona, katakan." Wanita berbaju hijau berujar, "Apakah kamu kultivator pedang?" Wanita ini mau mengobrol gratis. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu mengingatkan, "Nona, aku sangat sibuk, aku mau pergi menantang, kalau kamu gak ada urusan lain, aku pergi dulu." Saat dia mengatakannya, dia menangkupkan tangan, lalu berbalik dan berjalan ke atas. Wanita berbaju hijau muncul di hadapannya. Dia menatap Sander Ye dan berujar dengan marah, "Gak boleh mengobrol." Sander Ye berpikir, lalu berujar dengan sopan, "Aku mengobrol sebentar dengan Kak Charleon, dia memberiku 200.000 kristal emas." Wanita berpakaian hijau itu tertegun, lalu jadi heran, "Apakah kamu miskin?" Sander Ye mengangguk. Wanita berbaju hijau menatap Sander Ye, "Bagaimana bisa orang jenius sepertimu miskin?" Sander Ye berujar, "Aku gak mau miskin, tapi aku miskin. Apa boleh buat?" Wanita berbaju hijau itu berkedut bibirnya, dia melirik ke arah Sander Ye, lalu menyerahkan cincin penyimpanan pada Sander Ye, "Ayo bertarung lagi, kubayar 500.000 kristal emas." 500.000. Sander Ye tampak terharu, "Apa kalian begitu kaya?" Wanita berbaju hijau berpikir sejenak lalu berujar, "Mungkin kamu yang terlalu miskin." Sander Ye terpana. Wanita berpakaian hijau itu tersenyum, "Kamu mau atau enggak?" Sander Ye mengangguk, "Mau." Ruang di sekitarnya retak, detik berikutnya, belasan sinar dingin menuju dia. Kecepatannya tinggi. Tapi, di mata Sander Ye, kecepatan ini rata-rata. Begitu cahaya dingin muncul, pedang Sander Ye sudah tertancap di antara alis wanita berbaju hijau yang hendak mundur. Semua cahaya dingin membeku di udara. Wanita berbaju hijau itu menatap Sander Ye, lalu tersenyum getir, "Cepat sekali." Menatap wanita berbaju Sander Ye menyimpan pedang dan menat hijau itu tanpa bicara. Wanita berbaju hijau membuka telapak tangan, sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang ke depan Sander Ye. Ada 1,5 juta kristal emas. Sander Ye menyimpan cincin penyimpanan dan berujar, "Terima kasih Nona." Sesudah mengatakannya, dia berbalik menuju lantai 8. Wanita berbaju hijau berujar, "Siapa namamu?" Gessi Ye dan berujar, "Sander Yang." Wanita berbaju hijau menatap Sander Ye, "Nama asli." Sander Ye menggeleng. Wanita berpakaian hijau itu tersenyum, "Boleh bilang nama aslimu?" Sander Ye ragu-ragu dan menggeleng. "Lebih baik rendah hati." Wanita berbaju hijau bertanya, "Kalau kubayar?" Sander Ye tersenyum tipis dan berujar, "Nona, aku nggak daftar dengan nama asliku. Aku nggak ingin misterius. Sebenarnya aku punya beberapa alasan." "Maaf." Wanita berpakaian hijau itu mengangguk, "Aku mengerti.
Namaku Yerena Sue. Pernah dengar? Sander Ye ragu-ragu, lalu menggeleng. Yerena Sue tersenyum, pergilah. Sander Ye mengangguk, selamat tinggal. Sesudah mengatakannya, dia berjalan ke atas. Yerena Sue menatap Sander Ye pergi dan berujar, dataran tengah negara es ternyata punya kultivator pedang muda yang berbakat. Saat berkata, dia kayaknya memikirkan sesuatu dan berujar dengan marah, ampun, dia meminta pembayaran untuk mengobrol denganku. Apakah aku nggak cukup cantik? Sungguh pria lugu. Sesudah mengatakannya, dia pergi dengan marah. Sander Ye sampai ke lantai 8. Dia duduk bersila di tanah. Pagoda kecil berujar, kayaknya kamu nggak kekurangan uang. Uangmu cukup untuk berlatih lama. Sander Ye mengangguk, memang. Pagoda kecil bingung, lalu kenapa kamu? Sander Ye berujar, aku sudah tanya Kak Vendio, kalau mau bangun ulang fisik, setidaknya butuh puluhan juta kristal emas. Bersambung. Bab 80. Kamu boleh menyuapku. Pagoda kecil terdiam. Sander Ye bersila di tanah. Dia hampir menabung 10 juta. Kalau jadi juara 1, tahan saja beberapa bulan, nggak sulit menyimpan puluhan juta kristal emas. Uang semakin banyak semakin bagus. Kala itu, ruang bergetar, Sander Ye berdiri. Detik berikutnya, dia menghilang. Jelek. Sinar pedang melintas. Ekspresi pria itu berubah drastis, apa-apaan. Bang. Saat suara terdengar, cahaya emas muncul di tengah alis pria itu mundur 10 kaki. Sander Ye nggak menyerang lagi. Dia melihat ujung energi pedang di tangan kanan dia patah. Sander Ye melihat pria itu, ada pecahan emas di sana. Itu armor. Bahkan armor tingkat Xian. Sander Ye terdiam. Dia menemukan kekurangan dirinya. Pedang Hangdao nggak terkalahkan, tapi energi pedang nggak bisa. Pria itu berujar dengan terperanjat, kultivator pedang. Sander Ye mengangguk, Pria itu menatap, kenapa sergap? Sander Ye berujar, aku pertama kali, nggak tahu peraturan di sini, tapi Kak Charleon bilang kalau penjaga muncul, aku bisa beraksi. Charleon Yun. Mendengar perkataan Sander Ye, pria itu terkejut, lalu berujar, Charleon Yun lantai 10. Sander Ye mengangguk, ya. Wajah pria itu muram, brengsek. Sander Ye berujar, bisa lanjut. Pria itu melirik Sander Ye, enggak, aku mengaku kalah. Serangan pedang barusan menghancurkan armor tingkat Xian miliknya. Dia tahu dia kalah dari pemuda ini. Apalagi, itu kultivator pedang yang berbakat. Mendengar perkataan pria itu, Sander Ye mengernyit, enggak mau bertarung lagi. Pria itu mengangguk, aku menyerah. Sander Ye berujar, mana uang? Pria itu tertegun, uang apa? Sander Ye terdiam, lalu berujar, Charleon Yun bilang yang kalah harus bayar pada pemenang. Dia berhenti lalu berujar, di atas 200.000 yuan. Charleon Yun. Pria itu menatap Sander Ye, dia bilang begitu. Sander Ye mengangguk, ya. Wajah pria itu suram, sialan, dia memang agak takut. Kalau kultivator pedang berbakat ini menangkapnya dan menghajarnya, bagaimana dengan gengsinya? Para kultivator pedang berbakat pada dasarnya relatif tertutup sifatnya dan jarang berhubungan dengan orang. Sederhananya, mereka kaku otaknya. Pria itu berpikir sejenak dan lalu berujar, Kak, siapa namamu? Sander Ye berujar, Sander Yang. Pria itu tersenyum dan berujar, Kak Sander, aku tahu kamu kesulitan keuangan. Bagaimana kalau begini? Aku punya 300.000 kristal emas, kamu bisa gunakan dulu, anggap kita berteman. Sander Ye menatap pria itu dan berujar, perlu dibayar enggak? Pria itu berpikir sejenak lalu berujar,
kalau kamu merasa mampu di masa depan, intinya terserah kamu. Sander Ye menangkupkan tangan. Siapa namamu, Kak? Pria itu tersenyum. Namaku Carlos Xiao. Sander Ye mengangguk. Kak Carlos, aku memang butuh uang, tapi karena kamu nggak bertarung lagi, lupakan saja. Sesudah mengatakannya, dia berjalan menuju lantai 7. Carlos Xiao tertegun sejenak, lalu berujar, Kak Sander, nggak mau. Sander Ye tersenyum dan berjalan menuju lantai 7. Biarpun dia suka uang, tapi orang nggak peduli dengan reputasi dan menyerah. Kalau dia ambil uangnya, dia kayaknya menindas orang. Saat berada di luar, lebih banyak berteman dan kurangi perbuatan jahat. Melihat Sander Ye pergi, Carlos Xiao tertegun, lalu menggeleng sembari tersenyum. Kultivator pedang berbakat ini jujur dan menarik. Seolah memikirkan sesuatu, dia menggeleng dan mendesah, sayangnya, kalau dia ambil uangku, mungkin aku bisa berteman baik. Lantai 7. Sesudah Sander Ye tiba di lantai 7, dia bersila di tanah, telapak tangan terentang, energi pedang pun muncul. Melihat energi pedang di tangan, dia berpikir keras. Energi pedang masih punya kelemahan besar, lagi pula, itu adalah pedang yang dipadatkan oleh energi Suan, nggak sebanding senjata sakti. Dia nggak punya pedang kecuali pedang Hangdao. Dia harus mendapatkan pedang. Lagi pula, sebaiknya jangan menggunakan pedang Hangdao sebisa mungkin. Kalau terlalu mengandalkannya, dia akan hancur sendiri. Kala itu, seorang pria berjubah mewah muncul. Pria itu memegang kipas lipat. Begitu muncul, Sander Ye yang duduk di tanah menghilang. Jelek. Suara retakan terdengar. Mata pria berjubah mewah itu menyusut. Dia membentangkan kipas lipatnya. Lindungi. Bang! Cahaya keemasan muncul dari kipas lipat, tapi terlambat. Pedang Sander Ye sudah menahan di tengah alisnya. Pria berjubah mewah itu tercengang. Sander Ye juga diam. Dia menemukan bahwa para jenius di menara ini nggak kuat. Tentu saja, dia nggak boleh katakan. Pria berjubah mewah menatap Sander Ye, kamu menang. Sander Ye menyimpan pedang dan berujar, terima kasih sudah mengalah. Sesudah mengatakannya, dia berjalan menuju lantai 5. Pria berjubah mewah berujar, tunggu. Sander Ye melihat pria berjubah mewah. Pria berjubah mewah berujar, apa nama kakak? Sander Ye tersenyum, Sander Yang. Pria berjubah mewah menatap Sander Ye, bisakah kita bertarung lagi? Jelas sekali, serangan mendadak Sander Ye barusan membuatnya lengah dan gak puas. Sander Ye berpikir sejenak lalu berujar, Kak Charleon Yun bilang kalau mau bertarung lagi, harus memberi lawan 300.000 kristal emas. Dia bilang ini adalah upah kerja keras. Charleon Yun. Pria berjubah mewah itu membuka telapak tangan dan menerbangkan cincin penyimpanan ke depan Sander Ye. Sander Ye melihat isinya 300.000 kristal emas. Dia menyimpan dan berujar, bisakah kita mulai? Pria berjubah mewah menatap Sander Ye, mulai. Saat diucapkan, dia bergegas mengayunkan kipas. Dalam sekejap, 100 bilah cahaya menebas Sander Ye. Saat bilah cahaya muncul, suara 100 dimensi ruang dan waktu terkoyak bergema, sungguh mengerikan. Kala itu, Sander Ye menghilang. Detik berikutnya, mata pria berjubah mewah itu menyusut, ada kilatan cahaya pedang, lalu pedang sudah ada di tenggorokannya. Dikalahkan total. Sander Ye menatap pria berjubah mewah dan terdiam. Gak hanya pedangnya yang cepat, dia sendiri juga cepat. Dia bisa lebih cepat kalau menggunakan teknik pedang terbang. Pria berjubah mewah menatap Sander Ye, berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan? Sander Ye terdiam. Pria berjubah mewah itu tersenyum,
nggak apa-apa, katakan saja. Sandar Ye berujar, 30%. 30%. Mata pria berjubah mewah itu menyusut. 30. Brengsek. Pria berjubah mewah mati rasa. Sandar Ye menyimpan pedang, lalu pergi. Pria berjubah mewah berujar, Kak Sandar, kamu langsung ke lantai 1 saja. Sandar Ye bingung, kenapa? Pria berjubah mewah itu menatap Sandar Ye, kecuali yang di lantai 1, yang lain gak bisa mengalahkanmu. Sandar Ye berpikir sejenak lalu berujar, gak apa-apa, gak butuh waktu lama untuk mencapai lantai 1. Dia berjalan ke atas. Pria berjubah mewah. Lantai 5. Begitu Sandar Ye memasuki lantai 5, seorang pria gemuk berdiri gak jauh. Tangan pria itu tersembunyi di balik lengan baju yang lebar dan dia menyeringai. Sandar Ye menatap pria itu dengan diam. Pihak lain kayaknya menunggunya. Kala itu, pria gemuk itu melihat ke belakang Sandar Ye dan berujar dengan ngeri, buset. Tapi, Sandar Ye nggak menoleh, malah bergegas menuju pria gemuk itu seperti hantu, cahaya dingin tiba. Mata pria gemuk itu menyusut, sinar api yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Bang! Sandar Ye menyipitkan mata, tidak menangkis dengan kasar, melainkan mundur untuk menghindari api. Kala itu, angin puyuh muncul di bawah kaki pria gendut itu, lalu melayang mundur, tapi detik berikutnya, sebuah sinar pedang melintas. Jelek. Saat suara terdengar di udara, sebilah pedang langsung ditekan di tengah alis pria gendut itu. Pria gendut itu tercengang. Sandar Ye menatap pria gendut itu, terima kasih. Sesudah mengatakannya, dia menyimpan pedang lalu pergi. Pria gemuk itu berujar, tunggu. Sandar Ye menatap pria gemuk itu. Pria gemuk itu berujar dengan sungguh-sungguh, aku gak terima, ayo bertarung lagi. Sandar Ye melihat pakaian pria gendut itu, lalu berujar, Kak Charleon bilang kalau bertarung ulang maka harus bayar 500.000 kristal emas. Pria gemuk itu mengernyit, apakah itu Charleon Yun di lantai 10? Sandar Ye mengangguk. Pria gendut itu berujar, dia mengawur. Sandar Ye tampak tenang dan gak bicara. Pria gendut itu melirik Sandar Ye, lalu membuka telapak tangan, cincin penyimpanan terbang ke depan Sandar Ye. Sandar Ye menyimpan cincin penyimpanan dan hendak berbicara. Detik berikutnya, pria gemuk itu melambaikan tangan kanan, sepotong abu putih langsung meluncur ke arahnya. Kapur. Sandar Ye terkejut. Detik berikutnya, dia mundur, tapi pedangnya terbang ke depan. Teknik pedang terbang. Ah! Jeritan terdengar dari balik kapur. Sandar Ye melambaikan lengan baju, angin segera mengibaskan kapur tersebut. Di balik kapur, lengan kanan pria gendut itu dipaku oleh energi pedang. Sandar Ye melirik pria gendut itu, membuka telapak tangan, energi pedang kembali kepadanya, lalu dia pergi. Pria gemuk itu berujar, aku nggak terima, aku belum menggunakan jurus besarku. Aku masih mau bertarung. Sandar Ye mengernyit, saat itu, cincin penyimpanan terbang ke depannya. Ada 1,5 juta kristal emas di dalamnya. Sandar Ye menyimpan cincin penyimpanan dan berujar, kamu sangat kaya. Pria gemuk itu menatap Sandar Ye, aku seorang master mantra, bagaimana menurutmu? Sandar Ye agak bingung, apakah master mantra pasti kaya? Pria gendut itu marah, omong kosong. Jimat apapun yang kamu lukis bisa dijual dengan harga setinggi langit, tahu? Sandar Ye terdiam. Kenapa kakak senior Sisil begitu miskin? Pria gemuk itu menatap Sandar Ye, bisakah kamu membiarkan aku menggunakan jurus andalanku dulu? Dia tahu kalau Sandar Ye nggak menunggunya, dia nggak bisa beraksi. Pedang pria ini sangat cepat. Sandar Ye menggeleng, enggak.
Pria gemuk itu berujar dengan marah, bagaimana aku bisa melawanmu kalau kamu gak membiarkanku menggunakan jurus andalan dulu? Sander Ye berpikir sejenak lalu berujar, bukan gak mungkin, misalnya. Pria gemuk itu bertanya, apa? Sander Ye berujar, misalnya, kamu boleh menyuapku. Pria gemuk itu terpana. Brengsek. Bersambung.